Allah 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 malana maulan. Kemudian kita masuk ayat yang ketiga. Hal yang ketiga, al-i'tisam bihablillah. Tingkatkan ketakwaan, persiapkan kematian. Yang ketiga, jangan berlepas dari tali Allah, Pak. Jadi syarat untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah maka harus bergantung dengan talinya, Pak. Hablullahil matin alladzi yusilul abda ila hadrit rabbih. Tali Allah ini adalah tali yang kalau kita pegang akan menyampaikan kita kepada hadrah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tali ini wasilah, Pak. Barang siapa yang melepaskan dirinya pada ikatan tali Allah ini maka dia berlepas dari jaminan Allah. Bara'atun min dhimmatillahi ta'ala. Ma huwa ma'nal hab. Dan apa yang dimaksud dengan tali Allah ini? Para ulama ahli tafsir mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'ai bimana tamassaka bih. Tamassakta bihi, berpeganglah kalian kepada tali Allah. Wal muradu bihi ahdullahi wa huwa al-Qur'an. Pertama, ulama ahli tafsir seperti Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya beliau mengatakan para ulama kami mengatakan bahwasanya yang dimaksud tali Allah ini pertama maknanya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an, Pak. Yang kedua, ada yang memahami tali Allah ini syariatullahil karimah, syariatnya Allah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kalian dua benda, syariatku yaitu Al-Qur'an dan sunnahku. Barang siapa yang berpegang teguh kepadanya, in tamassaktum bihima lan tadillu abada, dijamin tidak akan tersesat selama-lamanya, Pak. Jadi hablullahil matin yang diperintahkan oleh Allah untuk kita pegang ini Al-Qur'an, sunnah Nabi atau syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hablullahil matin wasiratuhul mustaqim. Pegang dia, Pak. Satu-satunya media untuk menyampaikan kita kepada keridhaan Allah adalah melalui syariatnya. Dalam surah Al-Had ayat 77 juga disebutkan wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa'tasimu, berpeganglah kalian kepada Allah. I'tasimu bi syariatihi, i'tasimu bi aunih. Berpegang teguhlah kalian kepada Allah, kepada pertolongannya, kepada nusrahnya, kepada aturannya, kepada hukum-hukumnya. Kenapa? Huwa maulakum wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kenapa? Dia adalah penolong kalian, kata Allah. Allah terangkan kepada kita umatnya, aku ini adalah penolong kalian dan sebaik-baik penolong, ni'mal maula wa ni'man nasir. Di surah Az-Zukhruf di ayat 43 juga Allah menegaskan fastamsik billadzi ukhya ilaika innaka ala siratin mustaqimin. Maka berpeganglah kalian kepada Al-Qur'an billadzi ukhya ilaika, yang telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad, innaka ala siratin mustaqim, maka sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Az-Zukhruf 43 ini khitabnya yang pertama kali diajak bicara oleh Allah itu Rasulullah. Fastamsik, berpeganglah kau Muhammad billadzi ukhya ilaika, dengan apa-apa yang aku wahyukan kepadamu. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad ala siratin mustaqimin, di atas jalan yang lurus. Hakikatnya Rasulullah yang pertama kali, tapi makna dalalahnya, petunjuk makna ini bagi semua li jami'i ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di dalamnya adalah kita, Pak. Peganglah Al-Qur'an. Pelajari dia, kaji dia, pahami setiap makna-makna murad yang ada di dalam setiap ayatnya. Amalkan dia, kaji sunnah-sunnah nabinya. Dan tidaklah seseorang bisa mengamalkan Al-Quran dan sunnah kecuali ba'da ta'allumihi, setelah mereka mengkaji satu persatu dari setiap ayat, dan setiap daripada riwayat-riwayat sabda Nabi, hadis-hadis beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Pak. Ini yang ketiga, al-i'tisam bihablillah. Orang yang akan mendapat kebahagiaan, jaminan dunia akhirat adalah orang-orang yang selalu mengamalkan Al-Quran dan Sunnah.